Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan coba melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Anggap saja saya ini mentor Anda, dan bareng-bareng kita akan membedah laporan tahunan Goto 2025. Tujuannya simpel banget, mengubah tumpukan angka yang kelihatannya rumit ini jadi sebuah cerita. Cerita yang bisa Anda pakai untuk mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas. Jujur aja, laporan keuangan itu seringkali kelihatan bikin pusing kan? Penuh angka, istilah aneh. Tapi, coba lupakan itu dulu sebentar. Anggap aja ini semacam rapor kesehatan Goto, sebuah cetak biru yang bisa ngasih tahu kita soal strategi mereka, kekuatan tersembunyi mereka, dan tantangan apa yang lagi mereka hadapi. Gimana? Siap jadi detektif keuangan bareng saya? Oke, langsung aja kita bedah ya. Sebelum kita menilai kinerjanya, seorang investor yang cerdas itu harus paham dulu sebenarnya apa aja sih komponen yang menggerakkan mesin bisnis Goto ini. Ini fondasinya loh. Nah, hal pertama yang harus kita sadari, Goto itu bukan cuma satu perusahaan tunggal. Ini adalah sebuah ekosistem raksasa. Coba lihat di slide, dari jasa konsultasi manajemen, retail online, sampai pengiriman paket. Setiap bagian ini tuh ibarat roda gigi dalam sebuah mesin yang super besar. Skalanya yang luas ini artinya apa? Artinya mereka punya banyak sumber pendapatan, tapi di sisi lain, ada kompleksitas yang juga harus mereka kelola. Sekarang dari tabel tadi ada satu angka yang jujur ya, bikin kita berhenti sejenak. Coba perhatikan angka ini, 11 triliun rupiah lebih. Gila kan? Ini adalah nilai aset dari hanya satu anak perusahaan mereka di luar negeri. Angka ini ngasih kita gambaran yang sangat nyata betapa masifnya skala operasi dan modal yang mereka kelola secara global. Baik, kita udah tahu nih mesin Goto isinya apa aja. Pertanyaan logis berikutnya kan, gimana performa mesin itu tahun lalu? Nah, untuk itu mari kita lihat laporan laba ruginya. Wow, ini dia berita bagus pertamanya. Lihat perbandingan ini. Pendapatan mereka itu bukan cuma naik, tapi melejit. 3 kali lipat lebih loh, hanya dalam setahun. Ini bukan pertumbuhan biasa. Ini menunjukkan kalau mesin bisnis mereka benar-benar bekerja, permintaan pasar itu sangat kuat, dan ini adalah sinyal hijau pertama yang selalu dicari oleh setiap investor. Tapi, nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Walaupun pendapatannya meroket, ternyata perusahaan masih mencatat kerugian yang cukup signifikan. Ini adalah momen di mana banyak investor pemula biasanya langsung panik. Tapi tenang, sebagai mentor Anda, saya bilang, jangan berhenti di sini. Ceritanya belum selesai. Nah, inilah pentingnya konteks. Coba lihat grafik ini. Betul, mereka masih rugi, tapi coba lihat seberapa drastis kerugian itu menyusut dibandingkan tahun sebelumnya. Ini bukan lagi cerita soal bakar duit, tapi ini cerita soal efisiensi, soal kontrol biaya, dan soal jalan yang jelas menuju profitabilitas. Inilah yang membedakan spekulan dari investor jangka panjang. Kemampuan melihat tren bukan cuma angka akhir di laporan. Kinerja tahunan itu penting, tapi kesehatan jangka panjang itu jauh lebih penting. Sekarang, yuk kita beralih ke neraca keuangan. Anggap aja ini kayak hasil medical check-up atau foto ronsen dari kondisi finansial perusahaan pada satu waktu tertentu. Dan hasil rongkennya ini nunjukin sesuatu yang jelas banget. Lihat deh, total aset, semua yang perusahaan miliki itu nilainya jauh di atas total liabilitas atau utangnya. Selisihnya, yang kita sebut ekuitas atau kekayaan bersih, itu sangat besar. Artinya apa? Artinya Goto punya bantalan finansial yang super tebal. Mereka punya kekuatan untuk bertahan di masa sulit dan punya fleksibilitas untuk terus investasi demi pertumbuhan. Tunggu dulu. Ada satu hal yang super penting dan gak boleh dilewatkan. Angka-angka yang barusan kita lihat ini bukan sekedar klaim dari Goto sendiri. Laporan ini sudah diperiksa dan disetujui oleh auditor independen. Stempel persetujuan ini adalah jaminan Anda sebagai investor bahwa datanya akurat dan disajikan sesuai aturan. Tanpa stempel ini, angka-angka tadi ya cuma brosur promosi, bukan laporan keuangan yang bisa kita pegang. Laba itu kan konsep akuntansi ya. Tapi kalau di dunia nyata, cash is king. Uang tunai itu raja. Seorang investor yang hebat harus tahu cara melacak jejak uang. Nah, laporan arus kas inilah yang menunjukkan pergerakan uang tunai yang sesungguhnya di dalam perusahaan. Yuk kita lihat. Tenang, ini nggak serumit kedengarannya kok. Intinya, kita mau jawab 3 pertanyaan simpel. Pertama, dari operasi, bisnis inti mereka itu beneran menghasilkan uang tunai atau enggak? Kedua, dari investasi, mereka belanjain uangnya buat apa aja untuk bisa tumbuh? Dan ketiga, dari pendanaan, mereka dapat modal dari mana sih? Dari investor atau dari utang? Kalau kita paham ketiganya, kita bisa dapat gambaran lengkap aliran darah perusahaannya. Oke, kita udah lihat gambaran besarnya. Tapi dengerin baik-baik, ini pelajaran paling penting hari ini. Wawasan yang paling berharga itu seringnya bukan ada di halaman depan, tapi justru terkubur di dalam catatan atas laporan keuangan. Para investor profesional justru menghabiskan banyak waktu mereka di sini. Dan ini contoh yang sempurna.
Tersembunyi di dalam catatan pinjaman, kita nemu satu aturan main yang mengikat Gotoh, rasio utang mereka nggak boleh lebih dari 3 kali lipat kekayaan bersihnya. Ini bukan cuma saran loh, ini adalah covenant, sebuah janji yang mengikat ke pemberi pinjaman. Kalau mereka melanggar ini, bisa ada konsekuensi serius. Mengetahui batasan ini memberi kita pemahaman yang mendalam tentang risiko dan strategi mereka. Oke, tugas saya sebagai mentor hari ini selesai. Sekarang bola ada di tangan Anda. Dengan semua informasi ini, mulailah berpikir seperti investor sejati. Coba, apa satu pertanyaan lagi yang paling mengganjal di pikiran Anda? Apakah soal strategi ekspansi ke depan? Atau detail tentang persaingan? Atau mungkin rencana mereka untuk akhirnya bisa mencetak laba? Perjalanan analisis Anda baru saja dimulai.